Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, Pak Jokowi dipecat PDIP, dan responnya kita semua sudah tahu. Biar waktu yang mengujinya. Respon Pak Jokowi ini banyak mendapatkan sorotan. Apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi? Belum ada yang tahu, hanya Pak Jokowi yang tahu dan Tuhan maksudnya. Kita hanya bisa membacanya, menerkanya, mengira-ngira saja. Ya, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video para mantan. Para mantan PDIP maksudnya. Dan beliau adalah senior-senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah tak lagi menjadi kader. Effendi Simbolon dan juga Laksamana Soekardi. Bagaimana pendapat pandangan mereka terkait pemecatan Pak Jokowi oleh PDIP? Let's go, mari sama-sama kita dengar. Berangkat. Jadi kalau alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong, saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal ora. Ya, terima kasih. Kita harus melihat secara jangan hanya termakan oleh narasi seperti itu ya. Saya juga kebetulan saya dulu dengan Ibu Mega sebagai pendiri PDIP. Ya. Jadi saya mengerti banget lah apa yang ada di benak Ibu Mega dan kondisi PDIP dari awal. Tapi saya waktu itu keluar karena membentuk sebuah gerakan pembaruan. Ya, semua orang pun dipecat yang ingin melakukan pembaruan setelah Megawati kalah Pilpres. Ya, 2004 ke 2005. Ya. Ya, seharusnya setelah kalah kan introspeksi. Ya. Kenapa kita kalah gitu. Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Ya, kalau dulu tidak terlalu karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega sebagai teman gitu. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Dulu yang selain Bang Les kan ada Sofan Sofyan, Eros Jarot, Sofyan, segala, Pak Abdul Majid. Ya, jadi memang kita banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal ini kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Kalau saya lihat ya waktu sebelum pencapresan ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, masih di bawah. Padahal terus. Spanduk baliho ada di mana-mana, kepak sayap kebinekaan itu. Itu sudah nampak lah, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah
Saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi, bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri, ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali. Karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Betul. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai. Merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya. Supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya dia pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati hak prerogatif, dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega, ya sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan, mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar, ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Betul. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu, ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya. Bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya,
sebagai kepala sekte lah, tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya, ya. Jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus, tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan Iya betul. sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya. Seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing petugas partai sing mengalahkan saya gitu loh. Ya itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya ya dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Ya. Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah barulah keluar itu pemecatan. Nah kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya. Jadi saya lihat kalau masalah-masalah yang sekarang dinarasikan, ya Jokowi pengkhianat besar. Ya. Tapi kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Kalau masalahnya setelah dipecat PDIP seperti Anda dihukum gitu loh kan oleh Mahkamah Agung, koruptor. Orang lain tidak mau telepon Anda, bertemu Anda juga tidak mau, menjadi pesakitan gitu ya. Pesakitan. Tetapi Jokowi disambut oleh partai-partai lain bukan sebagai pesakitan, bahkan membuka pintu kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai tersebut bisa akan menang nanti 2029. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah, yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat, ya, bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat, karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini bisa mecat presiden loh, gitu loh. Mantan presiden aku pecat, jadi saya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, terus ada lagi narasi kedua, demokrasi dirusak, ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh. Walaupun ceritanya kita nggak tahu cerita yang sesungguhnya, apakah Prabowo yang minta, ya kan? Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan? Partai-partai juga bisa menolak. Jadi apakah mereka itu benar taklid sama Jokowi juga enggak kan? Ya. Nah jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sopo?
Yang milih kan harus bertanggung jawab dong. Ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih atau ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan. Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu kan ngawur, Mas. Iya kan? Nah, itu harus dirubah. Pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas. KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Ada kesempatan kalau mau mengubah gitu ya. Tapi ketika menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya teman-teman saya dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ini adalah gambar besar, gambar besar dan berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh. Nah, itu yang misalnya undang-undang benturan kepentingan pejabat penyelenggara negara. Tidak boleh ada hubungan keluarga. Itu kan perlu. Misalnya Panglima tidak boleh saudaranya presiden gitu loh. Itu kan perlu. Ya kan? Bagaimana memilih hakim MK? Yang milih siapa? 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari MA. Kalau kelihatan seperti itu, jangan dibuatkan aturan-aturan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan saat itu gitu loh. Nah, saya melihat kalau PDIP marah-marah seperti itu, saya pikir ketika keberuntungan tidak pada pihaknya, mulai ribut lah. Malah mengatakan merusak demokrasi. Siapa yang merusak demokrasi? Yang merusak demokrasi itu status mendapatkan hak prerogatif itu merusak demokrasi karena cenderung jadi otoriter. Dan tidak turun-turun selama 30-20 tahun itu juga itu antitesa demokrasi, Mas. Nah, itulah yang saya melihat ini ketika Mbak Mega pidato kemarin, saya kok miris gitu loh. Ini kan bos saya dulu yang kalau pidato kita buatkan skrip sama-sama Eros Jarot untuk pidatonya Mbak Mega, kita brief dulu. Kita tidak mau seperti itu terjadi. Kalau kita lihat kemarin, mohon maaf ya, itu seperti stand up comedy aja. Ya, komika. Contohnya apa? Sampai kalau komika stand up comedy yang mengatakan kita ketawa tepuk tangan, tidak ada masalah, ya kan? Misalnya kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut. Kalau komika benar ngomong gitu kan ketawa kita. Tapi kalau seorang pemimpin, Masya Allah, kok kayak begitu gitu loh. Ya, apalagi dia mengatakan saya mendirikan KPK kan. Kalau dari sejarah ya betul mendirikan KPK, tapi nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu kenapa dulu amanat reformasi ya memang KPK, bukan inisiatif beliau, Mbak Mega sendiri. Tetapi sebelum KPK, setelah reformasi kita membentuk KPKPN, Komisi Pengawas
kekayaan penyelenggara negara. Itu dibentuk itu, Pak, sebelum KPK. Sejenis KPK lah. Itu zaman Gus Dur? Zaman Gus Dur. Oh, oke. Terus zaman Mega jadi presiden. Nah, semua orang harus mendaftarkan kekayaannya ke komisi ini. Dia akan mengawasi. Saya juga begitu, sampai rumah saya, tanah saya didatangi, diperiksa, surat-surat diperiksa. Waktu itu ketuanya Pak Syakir, Yusuf Syakir dari P3, kalau masih pada ingat. Nah, Pak Yusuf Syakir itu kan kinerjanya harus semua penyelenggara negara mendaftar. Dia beberapa kali minta tolong saya, Mas Laks, tolong Mbak Mega dan keluarganya mau daftarkan kekayaannya gitu. Sampai saat itu dia tidak mendaftarkan. Kenapa? Ya ini tinggal Mbak Mega aja yang belum, katanya. Jadi kalau perlu saya bantulah ngisinya, katanya gitu loh. Saya matur Mbak Mega, dia juga berapa kali bilang, Mbak Mega mungkin kurang enak ya, dibubarin itu PKPN. Makanya kan nggak boleh dibubarin karena itu adalah amanat reformasi kan, diganti oleh KPK sekarang ini, gitu loh. Tapi kalau misalnya mengatakan kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut, itu kan membuli KPK. Kan? Ya gimana kalau Presiden Prabowo dipanggil KPK juga harus datang kok. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Nah ini yang saya miris gitu lihatnya. Apalagi pemecatan Jokowi menjadi narasi besar bagi mereka, seolah-olah ya semua itu salahnya Jokowi. Tetapi kalau Anda sebagai pengendali sebuah organisasi atau perusahaan, ketika Anda tidak prestasinya kurang baik, kita harus malu dong sebagai pemimpinnya. Ya harus mundur. Nah, Megawati kalah presiden 2004, mundur harusnya. Ya, kalah sekarang harusnya mundur juga dong. Yang disalah-salahin orang lain lah pokoknya gitu loh. Dan menang 2 kali ada faktor Jokowinya di situ. Betul. Nah, kalau Jokowi kan dianggap bukan dia, saya gitu loh. Tapi memang organisasi itu sudah harus sudah kadaluarsa lah pola kepemimpinannya ya. Saya kira out of touch dari realitas gitu. Itu Mas, pandangan saya. Secara singkat kita melihat historis, melihat fakta dan lain sebagainya. Jadi melihatnya dalam satu rangkaian gitu ya. Betul, jangan hanya seperti motion picture gitu loh, Pak. Iya, betul. Kalau jangan lihat kayak foto kan snapshot aja jangan gitu hanya loh. Snapshotnya, betul. Nah, ini menarik. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi apa kata mantan PDIP. Ya, cukup lengkap informasinya, pandangannya, dan penilaian diberikan kepada masing-masing individu. Cara pandangnya bagaimana? Ya, menurut kalau ditanya ke gua, ya gua lebih setuju yang ini. Ibu Mega ya harus introspeksi. Ibu Mega kan mendemo, maksudnya mengkritisi kekuasaan Pak Harto yang sangat panjang berkuasa. Dan kini banyak orang mengkritik Ibu Mega, ya itu hal yang wajar. Semoga dipikirkan sama Ibu Mega, ya enggak? Kita sebagai eksternal ngelihatnya, karena beliau ini kan, Ibu Mega kan seorang tokoh yang sangat dihormati di Republik ini. Begitu juga Pak Jokowi dan mantan pensiunan presiden semuanya. Kita hormati semua. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.